Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ketemu lagi dengan saya di channel Lestari Pancal. Saat hujan deras mengguyur kota, kawan-kawan, banyak orang mencari payung. Tapi saat badai ekonomi menghantam hidup, berapa banyak dari kita yang punya payung mental untuk tetap berdiri? Kawan-kawan, hidup bukan cuma tentang cuaca di luar, tapi juga badai yang terjadi di dalam kehidupan kita. Inflasi naik, kebutuhan meledak, penghasilan seret, dan di tengah kekecewaan itu, kita dituntut tetap waras, tetap fokus, bahkan lebih produktif lagi. Kali ini kawan-kawan kita akan bedah bagaimana kita membangun mental resilience saat hujan deras ekonomi terjadi, baik itu inflasi atau deflasi. Dengan sudut pandang dan strategi sederhana sebenarnya dan mindset harian yang bisa kita latih. Tetap nonton sampai akhir kawan-kawan karena ini bukan motivasi kosong, tapi ini adalah toolkit nyata untuk bertahan di tengah badai. Baik, kenapa kita butuh mental resilience kawan? Kenapa kita butuh ketahanan mental? Mental resilience bukan berarti kamu harus kuat setiap saat. Bukan juga jadi robot yang tahan semua tekanan. Mental resilience kawan-kawan adalah kemampuan kita untuk tetap tenang saat hidup tidak lagi bisa ditebak. Bisa beradaptasi bukan hanya bertahan. Dan yang paling penting kawan-kawan, dan yang paling penting bisa di bold ini, bisa dicatat, tetap bergerak meskipun pelan. Ekonomi sekarang seperti cuaca ekstrim kawan-kawan. Kadang hujan deras tiba-tiba, PHK mendadak, biaya hidup naik secara diam-diam, dan kalau kita tidak punya payung dalam bentuk mindset dan sistem kita, kita akan basah kuyup kawan-kawan dalam kekacauan. Kawan-kawan, jenis badai apa saja yang sering terjadi? Bahkan tak terlihat kawan-kawan. Badai ekonomi bukan cuma soal dompet kosong. Kadang justru yang lebih menyakitkan adalah kita overthinking soal masa depan. Kemudian merasa gagal dan kalau dibandingkan dengan orang lain. Merasa bersalah karena belum sukses di usia tertentu misalnya. Ini badai yang sangat monohok sebenarnya kawan-kawan. Badai apa? Badai psikologi yang ini diam-diam menghancurkan lebih banyak orang dibandingkan inflasi itu sendiri. Nah, kalau kamu merasa seperti itu kawan-kawan, kamu tidak sendiri, tapi kita tidak bisa biarkan itu terus terjadi menjadi kenyataan. Karena ada kabar baik bahwa resilience ini bisa kita latih. Ada 5 setidaknya yang saya bisa rangkum pilar mental resilience di tengah badai ekonomi kawan-kawan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan yang bisa kita kendalikan. Kamu tidak bisa mengatur cuaca, tapi kamu bisa siapin jas hujan. Sama halnya dengan hidup. Fokus ke apa yang kamu bisa atur. Jangan lagi urusin orang lain kawan-kawan. Kemudian jam tidur kita harus atur. Konsumsi berita kita harus atur. Budget harian juga kita harus atur. Lingkungan sosial, tetangga kita, lingkungan kerja kita harus atur. Tanya dirimu kawan-kawan, hari ini apa yang bisa aku atur agar diriku lebih tenang, lebih calm. Yang kedua, jangan terlalu reaktif kawan-kawan. Jadilah proaktif.
Saat panik, otak kita masuk mode survival, yaitu bertahan hidup. Itu sebabnya kamu scroll TikTok berjam-jam dan malah makin cemas. Ubah mindsetnya kawan-kawan. Apa satu hal yang bisa aku lakukan hari ini agar hidupku 1% saja bisa lebih stabil? Misalnya seperti itu. Kecil, tapi konsisten. Ini kunci proaktif kawan-kawan. Kemudian yang ketiga, jaga energi kita agar lebih dari sekedar menjaga uang. Kalau mental capek, uang sebanyak apapun nggak akan cukup. Bangun pagi, journaling, stretching, ngobrol sama orang-orang yang positif. Itu bentuk investasi mental kawan-kawan. Itu sekali lagi bentuk investasi mental. Karena kalau mental sehat, ide datang, energi ada, dan dari situlah uang pun bisa lebih mudah datang kawan-kawan. Insya Allah. Kemudian yang keempat, milikilah dana darurat versi psikologis. Dana darurat bukan cuma soal nominal 3-6 bulan pengeluaran ke depan misalnya. Tapi juga tentang siapa yang bisa kita telepon saat kita panik. Apa yang bisa kita baca saat pikiran kita gelap. Apa yang bisa kita lakukan saat tidak tahu harus bagaimana. Bingung. Bangun emergency kit kawan-kawan. Psikologis, bukan untuk sekarang, bukan, tapi untuk nanti saat badai itu benar-benar datang menghampiri kita. Kemudian, belajar dari badai kawan-kawan, bukan trauma karena badai. Setiap tantangan adalah kurikulum. Kita bisa lulus dengan luka atau kita bisa terjebak mengulang kelas yang sama karena kita tidak bisa naik kelas. Badai ekonomi, kawan-kawan, hari ini bisa jadi guru terbaik asal kamu cukup tenang untuk mendengarkannya. Asal kamu cukup tenang untuk mendengarkannya, menerjemahkannya, mengejanya. Kawan-kawan, tips finansial sederhana saat kondisi ekonomi buruk itu bagaimana? Ini perlu kita punya, perlu kita miliki. Kalau teman-teman mau, bisa dicatat. Di video ini ada financial planning, tapi kita semua tahu kawan-kawan. Kalau kondisi dompet tenang, mental pun lebih stabil. Ada beberapa tips finansial kecil, tapi insya Allah impactful saat hujan badai ekonomi datang. Pertama, cushion pengeluaran. Buat kategori darurat ringan kawan-kawan. Di keuangan kita. Tambal ban, pulsa, sakit ringan misalnya. Yang kedua, anggaplah langganan adalah kebocoran. Audit semua langgananmu, bulananmu. Potong yang tidak penting kawan-kawan. Tahan beli hadiah impulsif. Belajar bedain antara self reward dengan self sabotase. Uang receh kawan-kawan, ini tidak remeh loh. Kumpulkan semua kembalian, fisik maupun digital. Bisa jadi cadangan psikologis saat benar-benar kita butuhkan. Kawan-kawan, ini bukan soal besar kecilnya uang, tapi rasa kontrol terhadap hidup kita sendiri. Rasa kontrol kawan-kawan. Baik, kawan-kawan. Emosi tenang itu adalah kekuatan baru. Di zaman yang serba cepat, apa yang bisa tetap tenang akan jadi pemimpin. Di dunia yang penuh noise, orang yang fokus akan menjadi kompas. Resiliensi bukan tentang jadi kuat selama 24 jam. Tapi tenang, tahu kapan istirahat, tahu kapan melangkah, tahu kapan berubah, tahu kapan bertahan, dan tahu kapan harus melawan. Saat semua orang lari-lari di tengah hujan kawan-kawan. Kadang-kadang yang kamu butuhkan bukan ikut lari, tapi diam sebentar, pasang jas hujan mental ya,
dan mulai berjalan ke arah yang benar. Kawan-kawan, kalau kamu sedang berada di tengah badai, ingat, kamu tidak sendiri, kawan-kawan. Kamu tidak sendiri. Silakan komen kalau kamu relate dan kalau kamu merasa video ini betul-betul berguna. Dan jangan lupa share ke teman-temanmu yang sedang berjuang. Karena badai pasti berlalu, kawan-kawan. Badai pasti berlalu. Tapi resiliensi, ketahanan adalah bekal yang akan terus kita bawa di segala musim, di musim apapun. Terima kasih telah menonton, kawan-kawan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.